Salam TM. Halo teman, kali ini kami dan teman lama mau mengajak teman-teman untuk sama-sama kita menyaksikan sebuah film yang berdurasi sekitar 5 menit, terutama yang lagi lihat video ini tentunya. Film ini merupakan karya dari seorang entrepreneur yang sangat mengilhami dan juga menginspirasi kita dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, nanti kita bahas sama-sama ya tentang ada pesan apa sih dari film pendek ini. Oh ya, sebelum kita sama-sama lihat filmnya, sedikit saya mau infokan tentang sang entrepreneur yang membuat film ini. Mungkin sebagian besar dari teman-teman sudah mengenal tokoh entrepreneur ini, dan barangkali juga ada yang sudah pernah melihat beberapa hasil karyanya, baik itu di Facebook, Instagram, YouTube, atau di beberapa media elektronik lainnya. Bahkan gak cuma itu, ternyata sang entrepreneur ini juga adalah pendiri dari produk lip glam. Mungkin kalau untuk teman-teman yang suka berdandan pastinya sudah familiar dengan lip glam. Ada hal yang saya kagum, yaitu betapa dulu sang entrepreneur adalah seorang yang tajir, ya boleh dikatakan glamor atau borsig gitu deh ya, tinggal di perumahan yang elit dengan beberapa mobil mewahnya. Tapi sayangnya bangkrut sampai-sampai dia cuma tidur di atas sofa. Padahal dulunya terbiasa tidur di kamar yang mewah, hidup seperti layaknya seorang sultan. Setelah mengalami kebangkrutan, ia tetap tegar dan tidak patah semangat dalam menjalani hidup. Ia menata kembali, tetap optimis dan tetap berpikiran positif. Yang akhirnya dia bisa bangkit lagi dan mau berbagi ilmu, berbagi cerita pengalaman, bahkan ajakan kepada semua orang untuk selalu berbuat baik dengan tujuan kebaikan tentunya. Oke teman, itu sekilas tentang sang entrepreneur yang sudah membuat banyak sekali karya yang bermanfaat untuk banyak orang. Siapa dia? Ya, betul. Dia adalah Darman, atau bisa juga dipanggil Mr. Dar. Cukup menarik ya teman. Orang yang pernah mengalami hidup enak, terus terjatuh, dan kini bangkit lagi dengan membawa segala kebaikan untuk sesama melalui karya-karya videonya. Ini sangat luar biasa. Berbagi kebaikan dengan caranya sendiri, dan patut kita contoh langkah-langkahnya dalam menjalin dan menyikapi kehidupan. Oke teman, itu tadi sedikit info tentang Mr. Dar. Untuk bisa kita lebih tahu lagi, gimana kalau kita mulai aja ya nonton filmnya? Yuk teman, kita langsung aja simak sama-sama videonya. Jangan lupa, untuk teman-teman yang mau berkomentar atau diskusi bareng kami, bisa langsung aja ketik di kolom komentar ya. Yuk kita saksikan filmnya. Salam TM. Wow, that has to be the best fettuccine alfredo I've ever had. You made this? Yes. And if you hire me, I can cook all types of dishes. Well, I'm really impressed. I'd say the job is yours. Just take a look at your application here. Is everything okay? No. I see here you checked the box for having previously been convicted of a crime. Oh, that, yes. It was a minor offense, but that was such a long time ago. I've changed a lot since then. You really expect me to believe that? Once a criminal, always a criminal. Begitu cepat nih orang menilai ya, namanya apa tuh? Dengan referensi menilai bahwa pernyataan dia menyatakan bahwa dengan kejujurannya, dengan rekodnya itu orang langsung menilai kan, wah, jahat tetaplah penjahat. Gitu. Nah kayak gini gimana Mas Der? Kalau ya gini, kita menyikapinya begini. Satu, si manajer itu kan kerja ya, ya kan? benar. Dia juga punya bos. Betul. Nah, pandangan dia logika saja adalah dia akan pilih karyawan yang terbaik. Benar. Betul. Karena ini untuk save, gitu ya. Logika berpikir dia adalah bagaimana saya mendapatkan chef yang jago tanpa harus yang punya kantor kriminal. Bang Zul berkomentar tentang video ini di tengah-tengah seperti ini. Itu tandanya video itu mempengaruhi Bang Zul.
Nah, pengaruh sekali kalau gitu ya, secara emosional coba kita gitu terusin kan. ya, kayak gimana tuh? Nanti kan nanti. People like you don't change. No, I promise. People aren't defined by their past. They can grow and change for the better. Cut the crap. We can't hire someone like you. I need you to leave immediately. Please. I really need this job. Go now. Hey, boss. How'd you go with the applicant? Was his food any good? Yeah, it was the best I've ever tasted. I almost hired him until I found out he has a criminal record. So I told him to get lost. What? If he's a talented chef, isn't that all that matters? He's an ex-con. We can't hire people like that. Tuh kan sangat jelas di situ bahwa dia merasa bangga sebagai manajer telah mengambil sikap, sudah melakukan dengan yang terbaik terhadap perusahaan ini, sehingga dia sudah menyelamatkan perusahaan. Konteks dunia menilai gitu kan bahwa ini adalah sampah. Ini terjadi di negeri kita ini, terjadi hal-hal kayak gini. Banyak Betul kan? Benar. Hampir seluruh dunia saya rasa juga kan, bukan di kita. Kalau di mana-mana juga pasti sampai di sini sang manajer saya bilang, menurut saya masih wajar dia. Oh gitu. Iya, masih wajar karena memang perlindungan dia, tugas dia adalah mencari karyawan yang terbaik. Seperti tadi saya bilang, kalau saya bisa mendapatkan seorang koki yang tanpa punya latar belakang kriminal, kenapa enggak? Baru sampai di situ. Nggak salah kan? Tidak salah. Si manajer itu. Nggak salah. Enggak. Luar biasa di dalam penilaian ini. Once a criminal, always a criminal. People like that never change. No. That's not true. People can change. You see, a long time ago, I was arrested for a minor offense and got sent to jail. I was in charge of making food for all the inmates, but I had no idea how to cook until I met a man that taught me everything I know. Over time, I ended up becoming a really good cook. I became so good that when I finally got out of jail, I decided to open my own restaurant. That's how I got to where I am today. So you see, I also have a criminal background, but I was able to turn my life around and change for the better. Loh, jadi bosnya itu pernah jadi orang jahat juga ya? Maksudnya pernah berbuat jahat juga ya? Baru kita mulai terbelah pikirannya kan. Gitu. Ternyata ya nggak selamanya orang jahat juga jahat terus berarti ya. Mungkin juga ya. Itu tadi di situ dibilang bahwa people can change. Artinya orang bisa berubah. Ya. Tapi kalau melihat dari si manajer tadi, kalau saya lihat gimana ya? Dia betul menjunjung tinggi dia punya dedikasi dalam bekerja, tapi mengesampingkan kemanusiaan mungkin ya. Maksudnya ada rasa kalau ibaratnya itu dia langsung menghakimi tadi seperti yang Bang bilang, menghakimi, oh tidak bisa, orang kalau sudah jahat ya jahat aja, udah tidak bisa berbuat baik. Kalau menurut saya gini, harus ada apa namanya pembanding ya. Dalam hal ini kita tidak dikasih tahu ada pembanding nggak? Oh iya, Ya, betul. ya, kalau ada pembanding saya yakin cewek pilihnya yang Iya, betul kan? Harusnya. Ya, nah cerita ini kan tidak ada pembanding, jadi nggak ada alasan dia untuk menerima soalnya, wow dicap jelek aja gitu. Iya, padahal kalau dilihat tadi ya, di satu sisi dia tinggal di penjara, dia dikasih tugas memasak, dia nggak bisa, tahu ada orang baik yang mau bantu. Berarti kan nggak selamanya di dalam penjara juga orang jahat semua, masih ada yang punya hati mau membantu. Ya karena gini, orang masuk penjara itu kan nggak selalu orang yang Jahat. 100% itu bersalah kan. Misalnya gini, orang masuk penjara karena misalnya saja membela diri misalnya gitu, atau
tadi juga kan diceritakan bahwa si siapa namanya? Angelo. Angelo kan bilang bahwa itu masa lalu, saya waktu itu membela diri, terus dijawab sama kejahatan tetap kejahatan gitu. Nah, manajer pun mengatakan bahwa orang tuh bisa berubah. Dari awal pun si Angelo mengatakan saya itu udah berubah. Ya kan, saya pengen lihat kira-kira si manajer ini berubah nggak nih? Mau di kampusnya ya ngomong. Oh iya. Wow. I had no idea. I'm so sorry. I feel so bad for the things I said. It's okay. Can't believe how I treated that guy. You know what? There's something I gotta do. Hey. I'm so sorry for how I treated you earlier. It's okay. Honestly, I'm used to it. You were right. People aren't defined by their past. They can grow and change for the better. Tuh kan, Luar biasa. kita ngelihatnya coba sekarang dia minta maaf. Apa pandangannya? Ya, saya rasa si Angelo juga memaklumi gitu karena posisi dia. Ya dia juga pasti memahami dia sebagai seorang narapidana. Dia juga tidak memuji atau main. Tapi kita lihat sikap tegasnya tadi itu dia disadari oleh bosnya dan kemudian dia minta maaf. Itu keren. Salah satu pengakuan istilahnya menunjukkan bahwa saya pun sebenarnya bukan dasarnya melakukan tindakan itu, dia juga melihat gitu kan dengan kesadaran. Cuma yang menjadi saya agak terkagum dengan videonya tuh ide itu brilian gitu Bos. Karena nggak semua orang di saat egonya gitu kan tiba-tiba dengan skenario seperti itu dia menunjukkan referensi seperti ini berurutannya sehingga manajer itu bisa berubah. Nah, kadang-kadang ini memahami. Kita kupas kayak gimana sih endingnya? Kita kupas ya, kita agak Coba lihat kupas lanjutannya lagi. I'd love to hire you for the position. If you're still interested. Really? Wow. Yes! Thank you so much for giving me a second chance. Of course. Oh, and let me introduce you to, Semuanya berarti ada Sandy kan? Happiness. Luar biasa. Oh, berarti Sandy loh yang berbalik terhadap bosnya ya? Oh my god, I haven't seen you in years. Wow. Wait, you two know each other? Yeah. This is the guy that I was telling you about. The one that taught me how to cook. Gak ada yang tahu ya? I wouldn't have any Orang yang menolong kita ternyata bisa merubah nasib kita gitu. You really changed my life. No. Thank you for this opportunity. This is gonna change mine. Ya, iya, itu luar biasa ini. Banyak pesan yang disampaikan dari video ini bahwa luar biasa. Di situ saya bisa lihat terenyuh gitu kan dengan kondisi bahwa tanpa sadar dia merasa udah kecewa dengan hidupnya segala macam itu, tapi masih dia berbuat baik. Saya melihatnya ketiga orang ini tiga-tiganya hebat. Ya. Satu si Angelo, ya walaupun dia bukan narapidana tapi dia mau coba cari kerja dan dia dengan keahliannya dia dicoba ngelamar. Ya. Kedua manajer yang tadi akhirnya ketika dia merasa bahwa gue salah lihat orang, saya salah lihat orang ya, ternyata bos saya juga dulu kayak gitu. Jadi dengan gentle dia minta maaf dan kemudian dia turun ke bawah, ya kan, dia dicari lagi tuh si Angelo, terus kemudian dia minta maaf juga, dan yang hebatnya lagi si bos ini kayak menyatukan semuanya, melebur semua jadi satu dengan bijak. Dia bilang dinasehatin manajernya, ya kan,
Wah, luar biasa. Ya ini kalau di kehidupan kita ada kayak gini, semua orang kayak gini nih. Jadi luar biasa semua. Yang bekas narapidana juga orang melihatnya juga positif semua ya. Jadi nggak ada yang nyinyir lagi tuh ya kalau melihat orang gitu kan. Iya, ini keren, ini positif. Ini sangat positif, sangat positif sekali masukan ya. Artinya memotivasi orang untuk cara berubah pandang, coba bersangka juga. Gitu kan. Luar biasa bro, amazing. Nanti bisa kita lihat lagi ya Iya, nanti bakal ada lagi tayangan-tayangan lebih menarik yang lebih bisa menginspirasi. Jadi teman lama channel juga kayak gini-gini nampilin ya. Oke. Pasti teman-teman. Kita juga mau terima kasih untuk Damen yang sudah memberikan Motivasi dan masukan ide-ide brilian apa yang mau disampaikan kepada seluruh dunia. Satu pesan yang sangat baik terhadap masalah kebaikan. Thank you bro.